Bisa kedengeran nggak? Coba, nanti mati ini. Ini dong. Bisa. Bisa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan proyek terintegrasi untuk kelompok 9, kayak begitu ya, di mana kelompok 9 ini ada nama atas Muhammad Raka, Alisa Nadia Putri, Muhammad Dian Fahri, Maulana Ihsan Ardiansa, Fajaruddin Tukus Pangestu, yang terakhir itu adalah Margaret Madeline Onelia. Baik, waktunya nanti 8 menit kayak gitu untuk dipaparkan. Nanti diawali oleh project manager secara umum yang memaparkan daripada judul proyeknya itu apa kayak gitu ya. Setelah itu baru ke peranannya masing-masing. Jadi 8 menit ini dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai nanti lewat dari 8 menit. Setelah itu nanti kita ke sesi tanya jawab. Sebelum jawab ke sana, saya tanya dulu nih, badannya semuanya sehat nih? Hah? Kalau lapar ini bisa kita tunggu dulu nih. Apa nanti lanjut Pak? Beneran, ini kalau Anda kurang sehat atau masih lapar, kita bisa tunggu berikutnya lagi. Apa lanjut? Berarti siap untuk dipaparkan ya? Ya, siap. Oke, baik, kepada saudara kepada kelompok 9 saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Rudin, Pak Damara atas kesempatannya. Saya mewakili dari kelompok saya sebagai project manager dari kelompok 9 ini ingin memberi gambaran umum lah tentang alat yang kita buat ini. Oke, ini merupakan alat penggiling jagung yang kita buka dulu ya. Nah itu tuh kenapa kita buat alat ini? Karena kan ini basicnya kita buat pakan hewan ya. Jadi kayak buat menggiling jagung supaya si hewannya itu lebih mudah lah untuk dicerna di pencernaannya kan. Jadi kayak penggilingan lagi pula juga untuk di sektor peternakan juga membutuhkan peran untuk ketahanan pangan nasional kan. Jadi kayak Posternya mana posternya? ini Pak. Ya itu dari poster dijelaskan ya. Oh iya, oke. Dibuka. Plastiknya dibuka ya, tidak dibuat. Siap. Dijelaskan Oh gini, oke, gitu pegang. Nah terus merupakan penjelasan utama untuk bahan ternak dalam pengolahan proses pemunculan size atau size reduction sangat krusial untuk pakan untuk mudah dicerna dan tercampur merata dengan konsentrat. Namun mayoritas penggilingan mesin di pasaran itu masih harga beli serta biaya operasionalnya atau biaya materialistiknya masih sangat tinggi sehingga memberatkan peternak skala kecil dan menengah. Oleh karena itu diperlukan perancangan untuk pengurus jagung secara mekanis yang ringkas, efisien, dan serta performa pengurusan yang optimal. Oke, di sini langsung aja saya jelaskan untuk part-partnya itu ada rangka, satu, terus ada casingnya itu ini Pak yang si bodinya ini. Selanjutnya juga ada cover, ini yang cover yang buka tutup pintunya ini. Selanjutnya ada si bilah pisaunya ini, kita bilah pisaunya ada 4 bilah dengan ketajaman yang sama satu arah, jadi dia putar begini Pak. Selanjutnya juga ada saringannya itu kita untuk saringannya kita pepetin ke bilahnya supaya dia tergerus terus, walaupun nanti istilahnya dia los dari sini, dia akan tergerus di sininya Pak. Oke, untuk sekilas itu untuk rangka atau bodinya. Untuk spesifikasi mesin yang kita gunakan ini tipe B20 dengan voltasenya itu 200 volt 1 ampere. Ini untuk HP-nya itu 0,25 HP dengan RPM 2800. Jadi dari awal untuk metode ini kita mulai dari studi literatur termasuk dengan perancangan. Setelah itu kita tentuin dulu bahan-bahannya seperti apa yang pengen kita gunakan, kita beli lalu dirakit baru dites hasilnya. Jadi ketika hasilnya udah cukup, misalnya udah pas lah sesuai apa yang kita inginkan,
baru jadinya seperti itu. Itu mungkin secara gambaran tentang alat yang kita buat. Selanjutnya boleh silakan dari sisi menurut ya. Kalisa Nadia Putri sebagai cost and development engineer. Baik, untuk alat ini kami menggunakan plat besi dan juga besi simpul, yaitu besi casting, yang mana kami belinya di Shopee dan Tokopedia. Begitu juga dengan motornya. Kemudian juga kami menggunakan set box untuk warnanya, itu menggunakan warna hijau ninja. Nah, alat ini juga kami kenapa kami menggunakan plat besi dan material besi, karena agar mudah diras. Karena sebelumnya kami berencana menggunakan aluminium, tapi ternyata dia hanya bisa dilipat dan tidak bisa diras, dan juga harganya juga sangat mahal. Begitu kita menggunakan plat besi dan besi. Untuk surat menyerah sudah selesai semua berarti? Untuk LBC Pak sudah alhamdulillah. Sudah semua. Iya, dan untuk PRAB tadi sudah dijelaskan secara keseluruhannya penggunaan dana dan lain-lain. Untuk RAB-nya penggunaan dananya sudah dijelaskan semuanya. RAB kita cukup alhamdulillahnya RAB kita cukup dengan yang diberikan dana yang diberikan oleh kampus, yaitu sekitar 1,5, karena tadinya kami yang menggunakan pompa air yang sekitar 800.000, namun akhirnya kita menggunakan pompa dinamo listrik seharga 255.000, sehingga untuk pembelian barang-barang lain dapat ke cover. Berikutnya desain engineer siapa? Saya Pak. Oke. Mungkin tadi sudah banyak dijelasan dari saudara Raka. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur aja di sini ya Pak. Peran Anda sebagai desain engineer itu apa? Di sini saya sebagai orang yang merancang alatnya dari awal, lalu hingga akhirnya bisa dilaksanakan sesuai dari apa yang sudah dirancang. Tahap desainnya seperti apa Mas? Tahap desainnya, awalnya sih kami pertama mencari tahu dulu bagaimana alat yang baik untuk proses penggilingan jagung ini. Lalu Di desain pakai apa? pakai SolidWorks. Pakai solid. Iya. Buktinya ada? Oh, di laporan sebentar. Itu di situ juga. Di sini juga bisa. Iya ini Pak. Mungkin Nanti lebih lanjutnya pas tanya jawab ya. Terus bagian manufacturing engineer. Ini Pak. di sana. Oke, silakan. bisa atau kedengaran nggak? San, halo. Pak. Takutnya nggak kedengeran. Emang nggak ada suaranya? Enggak, kita suaranya nggak kedengeran. Ini udah. Dia udah ngomongnya. Mas, peranan kamu sebagai manufacturing engineer apa Mas? Halo? Enggak. Nggak masuk. Nggak ada suaranya. Suara saya terdengar tidak Mas? Hah? Saya kira kita lewat berikutnya lagi di Suara tidak masuk. ya. Di analis engineer, saya melakukan simulasi. Saya sebagai member untuk analisis engineer bekerja sama dengan cost dan desainer. Untuk urutan pembuatan ini kan sebenarnya kita pasti awalnya mendesain dulu seperti apa bentuknya.
Lalu kemudian setelah itu kita tentukan apa alat bahan yang kita perlukan. Nah, tapi waktu proses produksi ternyata ada beberapa bahan seperti tadi dibilang ternyata aluminium harganya terlalu mahal dan butuh di refit gitu. Jadi untuk mengurangi biaya produksi saya berkomunikasi dengan member yang lain untuk kayak bahan apa nih yang cocok itu. Jadi kita pada akhirnya milih ke plat besi dan besi siku cor. Kemudian saya sebagai analisis juga Yang mana besi cor? yang rangkanya Pak. yang ini yang plat besi alloy. Rangkanya besi cor. Ya, yang besi siku yang itu loh, yang langsung diketak gitu. Bener itu besi cor namanya. Kayaknya kita Besi siku kan? Iya. Dilakukan ini nggak kekuatan materialnya? Dilakukan ada perhitungan rangkanya dilakukan. Dilakukan simulasi. Kan tadi kamu bilang diskusi. Kekuatan dari material itu seperti apa? Itu yang pertama untuk mechanical engineer-nya. Terus untuk electrical-nya dilakukan juga enggak seperti apa? Kalau electrical kita nggak terlalu di soalnya karena kita pemasangan cuma hanya dari motor langsung ke blade-nya, jadi kita dan setelah dites kita motornya berhasil Penggeraknya pakai apa? Kenapa? Penggeraknya pakai apa? Dinamo motor. Di motor. Dia menggunakan listrik nggak? Iya. Nah, listriknya itu untuk wiring diagramnya kamu tentukan nggak? Wah, menjauh. Oh, enggak, Pak. Enggak, langsung colok langsung jalan. Langsung iya. Oke, cukup saya kira. Terus berikutnya ke testing and validation engineer. Di sini saya sebagai testing and validation engineer. Nah, di sini kan sudah kita tes ya alatnya, dan di video yang gua tadi bukan bentuk tepung ya, tapi agak sedikit juga besar kasar. Nah, kekurangan di mesin ini pertama kita masukkan biji jagungnya kan. Nah, setelah itu kan kita buka ini iklannya, dia akan turun. Tapi saat dibuka seperti ini, terkadang akan ada beberapa biji yang terkeluar. Mungkin saran berikutnya atau mungkin untuk pembuatan berikutnya mungkin bisa dikasih tutup. Jadi saat kita masukkan, kita tutup lagi baru kita buat. Jadi tidak keluar bijinya dari sini ya. Nah, kedua mungkin dia di analisis K3-nya di sini memang kurang safety ya. Jadi kalau misalnya mesinnya masih nyala dan mungkin ini tiba-tiba terbuka dan kita pegang mungkin bisa sampai kita. Nah, dan juga beberapa sini kan ada jeda sedikit di sini ya. Jadi mungkin ada beberapa biji yang bisa loss atau tersangkut di sini. Nah, untuk segitu aja Pak. Udah dilakukan pengetesan? Sudah. Bisa sampai berapa? Berapa? Itu yang di Kemampuan si alat ini sampai berapa? mana? 10 menit. Nah, Pak, jadi 1 kilo itu dalam 10 menit Pak. Bisa 1 kilo mungkin dalam 100 gram. udah dilakukan pengujian ya? Iya. Udah. 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 Ada video pengujiannya nggak? Di metode ini ada. Tapi jangan berlebihan ya. Sebenarnya tidak, untuk pengujiannya itu tidak sampai 1 kilo Pak, jadi kayak beberapa gram aja baru nanti diakumulasikan untuk 1 kilo. Berarti berapa gram kalau gitu? Untuk apa sih kapasitas bukan corong apa hoppernya itu kan ukuran volume dari hoppernya sendiri itu sekitar 0,4008 liter, dan untuk berat densitas jagung sendiri itu ada 0,72 kg per meter kubik. Jadi secara teoritis kalau dikalikan 0,408 dikalikan dengan 0,72 itu mendapatkan hasil 0,288 288 kg. Jadi sekitar 300 gram untuk kapasitas hoppernya itu. Nah, itu kan secara perhitungan. Ya. Secara kenyataannya ketika kamu lakukan itu berapa gram yang kamu gunakan? Medelit kamu ini nggak? Kalau saya sih kayak belum kita coba. Dilakukan pengujian nggak secara? Iya, Iya Pak. Tapi Itu berapa enggak. gram? Terus dihasilkan ininya jadinya berapa? Oh, Oh, kalau itu kita nggak itu Pak, cuman Gitu. itu
Tapi kalau kemampuannya itu dalam 1 jam dia mampu berapa? Satu jam Kilometernya itu 1 kilo berarti Kita dalam itu berarti sekitar 6 kilo Iya. 6 kilo. Itu per jam atau per ini? Yang ngambil cantuman itu? per Di kilogram. sini kita menentukan Per kilogram dapat per kilogram itu berapa menit? Paling lama 10 menit. 10 menit. Oke, saya kira cukup. Kita ke pertanyaan Pak Dem, silahkan. Oke, terima kasih Pak Farudin. Oke ya, berikutnya ini ada beberapa pertanyaan ya mengenai judulnya yang tadi berubah ya, awalnya mesin penepung jagung menjadi mesin Penggiling. penggiling jagung ya. Ini kira-kira inovasi apa yang baru dari produk yang sudah pernah ada di pasaran? Kira-kira apa? Apakah dari misalnya jagungnya itu bisa menghasilkan bentuk yang berbeda ketika Ya. dicetak atau seperti apa? Jadi di sini kami menambahkan bagian untuk melepas bagian ininya Pak, ayakannya Pak. Yang mana ayakannya itu bisa dibuat berbagai variasi ukuran sehingga jagung yang dihasilkan itu juga dapat bervariasi ukuran. Jagungnya bisa bervariasi ukuran. Terancur itu Pak. Ya. Maksudnya kan ayakannya kan ada diameternya ini Pak. Iya. Lingkaran di ayakannya ada 3 dan sekian. Nah, berarti semakin kecil diameter lingkarannya, Ayakannya. semakin halus juga hasil dari jagungnya. Jadi ayakannya ini. Itu Jadi ini bisa Saringannya itu Pak. bisa dicopot yang saringannya ini, jadi disesuaikan ketika pengen yang halus banget misalnya, Kita jadi bisa misalnya lu pakai yang 0,5 mili yang diameter bulatan si ayakannya itu, atau pengen yang kasar sifatnya seperti yang kita miliki saat ini itu 3 mili. Berarti di situ ya inovasi yang berbeda dari alat-alat yang ada di pasaran. Kalau yang di pasaran umumnya mereka langsung dilas, Sudah ya. saringannya dilas, itu jadi nggak bisa digonta-ganti gitu loh. oke. Jadi di fix gitu. Sempat survei maksudnya melihat di pasaran. Berapa kali kita lihat kayak punya contoh di video yang produksi ini juga ya. Itu tuh dia rata-rata ininya pure dilas full. Jadi kayak nggak bisa di-adjust gitu sesuai saring kekuatan si saringan ini yang kita pingin. Oke, berarti di situ ya. Iya Pak. Kemudian ini khusus untuk penggiling jagung atau bisa untuk material yang lain atau untuk buah yang lain? Selagi itu kering bisa Pak. Mungkin. Yang Penggiling mana? padi bisa berarti? Penggiling. Oh, kalau penggiling padi ya. Beda ya Pak. Berbeda. Karena ini tuh prosesnya itu menghancurkan itu Pak. Jadi bukan yang giling. Ya, itu kan dikeluarin gitu. Kalau ini jadi dia si bijinya itu dihancurkan Pak dengan si pisau ini. Tepung peras bisa beras. Selagi kering bahannya. Dan ayakannya disesuaikan. Jadi nggak yang kasar gitu keluarnya. Bahannya basah, dia akan Nempel di sini Pak, biasanya dia akan nempel di siku pisaunya. Bahkan nggak bisa keluar dari lubang itu. Jadi untuk menggunakan alat ini asal material yang kita ingin gunakan, bahannya itu kering, kayak misalnya jagung dikeringin, padi beras dikeringin atau apapun itu, dia bisa Pak. Oke, berangkat lagi ke judul tadi ya. Ini kenapa memilih mesin penggiling jagung? Kan banyak ya, bisa juga mesin penggiling beras atau mesin penggiling buah yang lain. Ini kira-kira idenya terpikirkan kenapa memilih jagung? Apa suka makan jagung? Suka sih. Saya suka Pak. Jadi buat mesin penggiling jagung. Kira-kira apa? Terpikirkannya kenapa memilihnya mesin penggiling jagung? Sebenarnya awal ide ini kan sebenarnya pengen bikin mesin penggiling dulu Pak. Awal mesin penggiling.
Terus kita discuss berapa kali ngelihat berbagai macam desain, mulai penggiling beras, padi, dan segala macam idenya. Terus kan kalau beras atau padi itu kan dia khusus ya, si hopper ini khusus kan, berapa kali saya lihat di video. Terus saya pikir kan mungkin kalau jagung bukan yang apa ya namanya, apa sih bahasanya, ataupun harus nyala juga nggak yang bisa multifungsi gitu Pak. Jadi kayak kan kalau beras itu dia cuma yang kayak saringan yang bulat gede itu kan. Sementara kalau ini bisa kopi juga harusnya bisa, karena kan kopi juga bisa dikeringin dulu baru digiling isi biasanya kan. Jadi kayak multifungsi lah, nggak cuma jagung doang, tapi bisa satu alat bisa buat berbagai macam hal ya. Oke, lalu ini untuk menggunakan tadi ada tingkat safety-nya nggak di bagian ini? Tingkat safety penggunaan alat ini seberapa jauh? Apakah misalnya ya anak SD atau yang tidak terlalu mengerti teknik ya, maksudnya dia langsung bisa menggunakan atau perlu treatment atau pengajaran khusus untuk menggunakan alat ini? Untuk tingkat safety ya, sebenarnya untuk safety sih siapapun bisa, cuman treatmentnya juga nggak yang sulit gitu Pak. Asalkan ini misalnya mesin kita nyalain, ini harus tutup dulu. Ya perlu diajarin. Jadi kayak diajarin sekilas kayak sebelum mesin jagung masuk, tutup pakai aluminium foil, tutup, terus mesin nyala, tapi jagung jangan diturunin dulu, baru ini ditutup. Ini sebelum mesin nyala ini harus tutup dulu. Jadi kayak cuma dikasih semacam pelatihan singkat lah untuk menggunakan alat ini Pak. Jadi nggak yang ribet, dan itu juga bisa digunakan untuk seluruh orang kecuali anak SMP, mungkin SMP SD jangan lah Pak, jangan takutnya dia mainin berbahaya, masih riskan. Kira-kira batas umur sampai berapa yang bisa sudah menggunakan boleh ini? 15 sudah bisa, asal mereka ngerti Pak. Kita buat semacam kayak SOP ya. SOP buat sebelum mesin nyala ini tutup dulu. Jadi kayak biar mereka tuh bisa paham gitu Pak, untuk safety yang ada di sini. Oke. Kemudian ini pernah ditawarkan nggak, maksudnya diinformasikan ke yang penjual jagung atau yang biasa di mana tuh yang suka jualan jagung itu di puncak ya apa? Itu mah jagung bakar. Jagung bakar ya? Ini untuk pakan Pak. Ini buat pakan hewan Pak. Untuk pakan ternak. Oh ini untuk Ayam dan bebek dan sebagainya. Oh ini untuk pakan ternak. Iya, targetnya. Targetnya ya. Iya. Kira-kira tertarik nggak yang pakan ternak itu untuk yang menggunakan alat ini? Semisal memang mereka membutuhkan alatnya, biasanya kan dari peternak gitu ya Pak. Apalagi sudah ternak ternak unggas gitu Pak. Yang pasti kalau langsung minat mungkin tidak ada Pak. Tapi bisa jadi kalau misalnya ditentukan harganya berapa sekian macam hingga akhirnya bisa dapat dikatakan kalau mereka mungkin tertarik. Oke. Kira-kira di mana yang ada itunya, yang menjual pakan ternak, di daerah mana biasanya? Maksudnya? Kan tadi untuk pakan ternak kan? Iya. Kira-kira di daerah mana yang membutuhkan produk ini untuk pakan ternak? Kalau daerah bisa di mana saja sih Pak? Tergantung si penjual burung. Jadi biasanya kalau kayak gini ada di penjual burung atau bukan penjual burung ya, maksudnya tempat pakan ternak, penjual yang menyediakan pakan ternak itu Pak. Jadi tergantung dari dia punya usaha nih, wah kira-kira perlu yang alat ini, ya udah. Oke, nanti coba dicari
konsumen. ya konsumennya, karena kan buat produk sama seperti kita buat produk banyak tapi Sayang, penggunanya nggak ada, atau sama ya buat perusahaan tapi mau beli barangnya atau beli produknya juga nggak ada, kira-kira apa ya, secara perlahan tutup ya, perusahaan bangkrut. Nah begitu juga ini, nah itu yang perlu dicari, marketnya siapa yang akan menggunakan atau yang membutuhkan alat yang dibuat ini, coba ditawarkan, siapa tahu nanti banyak yang membutuhkan, itu kan akan menjadi lebih banyak menjadi nilai jual dari desain sederhana dari produk yang dibuat, ternyata bisa menghasilkan atau banyak yang membutuhkan dari produk-produk yang dikerjakan ini. Dari saya itu aja Pak Farudin. Baik Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan tahapan proses desainnya seperti apa? Tahapan proses desain ya, Pak. Untuk tahapan yang pertama seperti yang tadi kami sebutkan, awalnya kami mencari tahu dulu seperti apa desain Mencari tahu dulu itu kemana? lewat internet Pak. Hanya internet saja. Kenapa? Hanya internet saja. Sama beberapa jurnal yang dipakai untuk laporan. Lalu dari situ kami awalnya buat bagaimana desainnya itu compact Pak, jadi kayak simple gitu. Dan di sini kami desain semacam brainstorming gitu Pak, hingga akhirnya membuat gambaran kasar seperti ini. Lalu setelah itu kami measure lebih rinci lagi dan di SolidWorks seperti itu Pak. Kami buat desain ininya per partnya. Ketika semisal kita diskusikan apakah ini sudah sesuai, sudah bisa untuk dimasukkan ke proses manufaktur. Lalu semisal saat sudah ada bahan-bahannya baru dilanjut ke bagian manufaktur. Kamu tadi kan ada beberapa source yang kamu gunakan. Ada nggak sketching yang kamu gunakan terlebih dahulu, terus kamu didiskusikan, terus kamu menentukan mana yang akan didesain atau di-CAD? Nggak ada sih Pak kalau sekarang. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada Pak, tapi bukan sketch yang benar-benar. Iya, Asalnya makanya mungkin itu. ada beberapa tahapan yang kamu punya nih. Contoh ada 3 contoh gitu ya. Terus dari 3 contoh itu kamu diskusikan, ada nggak hal seperti itu? Kalau kami tidak memakai sketch, kalau kami lebih kayak misalkan kita mau membuat pemilih, jadi yang kami diskusikan itu adalah milah apa yang akan kami gunakan, karena kan setelah rangka dan model sudah kami tentukan, sambil kami mendesain, jadi milah apa yang kami apakah kita akan menggunakan disk mill atau bilah seperti yang kami gunakan itu Pak. Jadi sketch awal untuk desain itu belum ada ya. Tadi dilakukan survei nggak kebutuhan ini, kalau bikin alat ini ada nggak yang mau beli kayak gitu? Survei Nggak ada. UMK pun nggak ada. Tidak ada ya. Iya. Jadi kalau gitu alat kamu kalau kamu buat nih kira-kira ada yang mau beli nggak nih? Ada yang mau beli nggak alat kamu kalau kamu buat ini? Tanpa melakukan survei market nih. Mungkin optimisnya sih ada Pak. Optimisnya ada, Iya. tapi di mananya nggak tahu. Kalau misal tidak ada, mungkin kita cari tahu dulu apa alasannya kan gitu, nggak mau beli. Mungkin pasti kan ada, ini kurang ini, mungkin itu bisa dijadikan saran untuk alat ini gitu. Kalau alasannya karena tidak dilakukan survei marketing gimana? Nggak bisa kejual kan jadinya ya. Jadi harusnya dilakukan dulu tuh kebutuhannya seperti apa, terus desainnya, sketchnya awal seperti apa. Tentu disesuaikan dengan tadi kalau UMKM-nya emang bergerak di bidang tadi ya, dia mesin penggiling jagung gitu ya. Apakah itu nanti untuk ternak, apakah itu nanti untuk ikan dan lain sejenisnya, kayak gitu itu dilakukan kayak gitu ya. Terus berikutnya
ini tadi sudah dijelaskan ya, di produk ini dia memakan biaya berapa? Sekitar 1,5 Sekitar 1,5 juta. Itu udah fix ya. Oke. Kalau ini kamu jual kembali, harganya berapa? Ini kan 1,5 ininya ya, dari pembuatan, terus dari kerja orangnya. Udah ditentukan tidak nilai berapa? Kalau kemarin kan ini kan ada produk yang mirip lah di kayak yang fungsinya sama. yang fungsinya sama di Kalau harganya 1.500.000, kamu jual lagi berapa? sekitar 1,8 sampai 2 juta. sampai 1 juta ya 1,8 bisa 1,8 2 juta. 1,8. Dari mana 1,8 kamu menentukannya? Dengan catatan kita memiliki itu termasuk trial and error Pak. Jadi kayak Iya, dari mana 1,8 kamu menentukan itu? Kalau misalnya ditingkatkan lagi Pak, itu ada di market itu memang seharganya sekitar 2 jutaan Pak. Jadi kalau misalnya dinaikkan, itu malah bersaing dengan alat yang lain. Jadi kita turunkan lagi agar menarik pembeli. Berapa? 1,8. Iya, dari mana 1,8? Itu karena kan dari satu kolom kan baru alatnya aja, belum harga jasa yang manufaktur ya Pak. Kita 300. Kamu udah belajar ekonomi teknik? belum. Bagaimana menentukan satu produk harga itu? Pak Budi nih, waktunya nih. Kan ada harga alat, harga pengerjaan, terus ada harga lagi. Maintenance ini ya Pak, itu dari Kelistrikannya. listrikannya. Kamu kan udah diajarin itu, terus dari situ kan keluar tuh berapa harga yang harusnya nanti dijual. Tanpa harus, oh di pasaran harganya segini, terus kamu tentukan segini. Kan kamu sebagai seorang engineer harus semuanya dalam satu, tadi ada tahapannya ya, ada AB-nya, kayak gitu, penggunaan anggaran, kayak gitu. Kalau kamu nanti punya perusahaan, yaudah harga di pasarnya segitu, kita bikinnya segitu gitu. Apa ngejeblok nanti perusahaannya? Bisa dipahami ya? Jadi capstone design ini kan dominan. Jadi secara keseluruhan mata kuliah itu ada dalam satu kesatuan kayak begini. Jadi mekanikanya dapat, kayak begitu ya, ekonominya dapat, kayak begitu. Tadi safety-nya juga dapat, kayak begitu. Jangan sampai kamu udah diajarkan itu, tapi kamu masih ngawang-ngawang ilmunya. Udah ada di internet, di Google kamu masukkan kayak gitu. Kan selama ini kamu belajar kan? Kayak begitu. Jadi jangan sampai nanti selesai dari sini kamu malah ilmunya jadi ngawang-ngawang kayak begitu. Jadi paham ya? Coba. Nah, jadi nilai komersialnya berapa nih yang bisa dijual alat kamu nih? Coba kamu tentukan. Itu kan ada ini kan, ada laptop, ada ini kamu kayak gitu ya. Jadi harga 1,5 itu jadinya jadi berapa kamu menentukan dulu? Ekonomi tekniknya coba digunakan. Apa aja sih? Untuk menentukan satu. Kita makan dulu. Boleh. Dan Harus kita makan dulu. buat dapat Siapa tujuan. mau nyari makan dulu? Tadinya gak selesai. Ya, ada masalah ini kalau misalnya markup. yang penting Silakan aja. Itu sebenarnya. Di situ nggak bisa. Kalau enggak, nyampe nggak? Di situ aja. Yang paling dekat aja ya. Oh iya. Di sekitar sini ada sama. Hah? Ada apa? jangan oh Matiin ini dulu. nggak apa-apa Matiin dulu. Bukan kalian kayak gimana masih jemput ya?
yang atas ini. Tahu nggak supaya dia tidak berterbangan dengan cahaya? Ditutup atasnya Pak? Kalau sekarang gimana caranya? Supaya nggak berterbangan ini, kamu pegang itu. Oh, gitu. Tuh, punya aja nih, takut di sini. Benar. Takut di sini nih. Emang kenapa? Ini kan ada baut nih. Copot guys. Coba nggak? Iya, kalau lubangnya besar itu copot ya. Iya. Udah bisa. Ya udah. Sumber listriknya mati terus. Itu Tidak. udah kali udah dikit kan? Yang penting jadi Masih ada. Oh masih ada. tinggal beberapa butir doang. Udah selesai. Ya udah selesai. Selesai dulu apa enggak? Selesai maksudnya cabut listriknya. Oh ya. Tuangin di situ. Kayak barinya masih. Tuangin ke wadahnya. Ini Bukan. Pelan-pelan. Enggak. Box ini. Ini enggak yang 100% di nggak halus. Jadi ini apa kategorinya bang kayak gini? karena ukuran ini. Kalau burung ataupun ayam dia makan satu biji aja masih mumpuni nih. Tapi kalau kayak gini apa ininya? Nggak keselak ayamnya itu. Atau justru keselak nih ayam? Yang diharapkan dari hasil penggilingannya ini sebetulnya ada ketentuannya nggak sih? Kita kan masa apa sih saringannya ukurannya 3 mm ya, jadi harapan kita ukurannya sepaling panjangnya itu sekitar 3 mm itu. Oh jadi keluaran diameternya 3 mm Iya. ya? Tidak lebih dari 3 mm. Tidak, iya diharapkan tidak lebih dari 3 mm. Jadi fungsinya nanti dia udah keluar buat apa ini? Hasil penggilingannya. Tadi kan dibilang buat makanan ternak ya. Ternak apa yang dia makan dengan ukuran 3,5 mm? Sebenarnya kan dalam arti kan pakan ternak tuh bukan hanya langsung dikasih, umumnya nggak langsung dikasih itu aja, dicampur lebih kayak dicampur dengan bahan-bahan lain. Untuk karena bentuk jagung ini sebenarnya biasanya antara jagung dikasih langsung dalam bentuk full atau bahan lain dikasih langsung dalam bentuk full. Tapi karena dengan menghaluskan ini jadi bisa dicampurkan dengan bahan lain gitu loh Pak. Biarin nutrisinya lebih beragam. Dicampur dengan dedak gitu ya. Iya. Ada pertanyaan nggak? Dicampur dengan bahan-bahan pakan lain. pakan campuran apa? Bahan pakan lainnya apa campurannya? Biasanya Yang buat itu apa? Kayak protein gitu. Iya, Pak. kayak Jadi kayak kan semacam itu lebih- kan biasa kalau peternak itu dia kan cuma satu bahan gitu Pak. Jadi kayak misalnya ada protein juga, ada kalau ayam tuh ada misalnya dia kayak pur gitu dan segala macamnya. Jadi
nggak yang pure jagung doang Pak. Ini kalau syukuran ini targetnya apa? Pakan ayam ya? Iya, makanan ayam atau ya semacamnya. Anak ayam bisa makan nggak kalau syukuran ini? Yang ada kan ada yang suka dijual tuh anak ayam yang warna-warni itu. Suruh makan ini bisa nggak? Secara teori ya ini saya belum tahu. Secara teori harus bisa karena kan itu ukuran diperkecil ya. Jadi Teori mana yang menyatakan atau pemikiran saya aja. bukan teori berarti. Iya, saya pemikiran saya itu kayak bisa, cuman karena kan itu kan ukurannya yang awalnya jagung segede di gaban ya. Ini Seharusnya bisa Pak, karena saya dulu pernah punya ayam yang warnain dan dia makannya makannya beras. Jadi kalau misalnya makan jagung itu kan juga mungkin seukuran beras ya Pak. Dia harusnya bisa makan. Kalau yang syukurannya beras. Iya. Tapi kalau dia jagung utuh Sedap. saya ukuran dadakan. Kebesaran intinya. boleh nggak? Oke, baik. Saya kira cukup, boleh ditutup. Silakan. Pak, terima kasih sudah mendengarkan presentasi hasil proyek Reintegrasi 2009. Saya mewakili kelompok izin pamit. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alatnya